Dan akhir semester 121 mata kuliah Manajemen Pembelajaran Fisika, 1 membuat rekaman video wawancara dengan guru fisika di SMA terkait bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas dalam hal 1. Perencanaan pembelajaran, 2. Pengorganisasian atau penjadwalan, 3. Pengarahan dan pelaksanaan pembelajaran, 4. Kontrol dan evaluasi pembelajaran. 2. Memberikan contoh modul ajar atau RPP yang ada di SMA. 3. Memberikan penjelasan bagaimana subtopik bagian yang dipresentasikan masing-masing mahasiswa yang sebenarnya diterapkan di SMA. Yang pertama, saya mewakili kelompok saya terkait topik penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas. Kan di dalam manajemen pembelajaran sendiri itu ada 4 hal ya Bu, ada perencanaan, penjadwalan, pengarahan, dan kontrol dan evaluasi. Mungkin dapat dijelaskan Ibu bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas terkait 4 hal tadi. Baik, makasih Mbak Nurul atas waktunya. Ibu akan coba menjelaskan ya, mudah-mudahan jawaban Ibu ini memuaskan Mbak Nurul dan teman-teman. Baik, kalau buat Ibu untuk langkah perencanaan itu, karena perencanaan adalah langkah awal di proses KBM ya, dan dia memberikan arahan bagi guru, seorang guru untuk mengajar. Maka yang pertama kali, karena sekarang kurikulumnya ada kurikulum merdeka, Ibu menganalisis dulu CP-nya. Nah, setelah Ibu analisis capaian pembelajarannya, baru Ibu breakdown ke alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi dari situ setelah Ibu breakdown ke alur tujuan pembelajaran, baru setelah itu Ibu menyusun perangkat pembelajarannya. Jadi mulai dari keprotas, karena masih pakai Mbak prota, keprosem, terus sama ke modul ajarnya seperti itu. Nah, terutama dengan setelah membuat modul ajar, karena dengan kita bisa tahu nih kompetensi apa yang harus dicapai siswa, yang harus dikuasai oleh mereka, kemudian strateginya sama metodenya apa yang harus akan kita pakai nanti dalam belajar, kemudian materi-materinya apa nanti akan kita ajarkan, sama tekniknya. Oke. Nah, untuk pengorganisasian atau penjadwalan sendiri bagaimana? Kalau untuk pengorganisasian dan penjadwalan sendiri, biasanya Ibu membuat kayak seperti matriks ya. Jadi setelah Ibu petakan ATP-nya sama alokasi waktu belajarnya yang berdasarkan kalender akademik kan, nah baru di situ Ibu memberikan bahwa misalnya gini, untuk minggu pertama di awal bulan Juli materi yang Ibu ajarkan adalah ini dengan strategi atau metodenya seperti apa, misalnya metodenya seperti apa, kemudian begitu juga dengan teknik penilaiannya. Lalu bagaimana perencanaan dan penjadwalan tadi Ibu terapkan di pembelajaran fisika di kelas? Pengarahan dan pelaksanaannya ya, yang pertama setelah Ibu terapkan itu otomatis Ibu melaksanakannya di kelas ya Mbak. Tapi namun sebelum Ibu melaksanakan di kelas, biasanya Ibu ini dulu membuat kesepakatan kelas ya Mbak, membuat kesepakatan kelas supaya anak-anak itu tahu apa yang akan mereka harus mereka lakukan di kelas itu selama 1 tahun ke depan belajar fisika bersama Ibu. Terus sama mereka juga berarti mereka juga tahu apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Jadi melakukan komunikasi dengan siswanya untuk mengajak mereka berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian juga Ibu selalu memberikan umpan balik dan penguatan yang positif sama menciptakan lingkungan yang belajar yang menarik dan yang menjadi gitu. Oke, baik. Terakhir Bu, tentang aspek di manajemen pembelajaran ini bagaimana penerapan untuk kontrol dan evaluasi pembelajaran di kelas? Kalau untuk kontrol sama evaluasinya, yang pertama Ibu terapkan adalah evaluasi diri untuk siswanya sama gurunya ya Mbak. Nah, evaluasi dirinya itu untuk siswa itu seperti refleksi pembelajaran dia. Jadi setiap kita selesai belajar, maka kita bertanya dulu ke siswanya sejauh mana anak itu apakah sudah menjadi koreksi buat itu. Jadi selain evaluasi untuk guru, untuk siswa juga kita mengevaluasi diri kita sendiri, di mana kegagalan kita dalam menerapkan materi itu, apa kesalahannya, apakah kesalahannya ke metodenya, atau mungkin misalnya media pembelajaran kita yang nggak menarik buat siswa, atau mungkin cara mengajar kita yang nggak menyenangkan, nah, sehingga membuat akhirnya siswa itu menjadi bosan dan nggak mau lagi belajar fisika seperti itu. Nah, kemudian yang kedua juga Ibu ya seperti biasa evaluasinya adalah dalam bentuk formatif ya. Jadi di selama proses pembelajaran mungkin Ibu bisa memberikan kuis-kuis gitu ya, atau setelah di akhir pembelajaran itu bisa memberikan seperti tugas evaluasi sumatif yang untuk penilaian akhir di rapor, sama tindak lanjutnya setelah mereka kita evaluasi, kita berikan tes, maka kita harus memberikan evaluasinya. Nah, untuk anak-anak yang kurang dari ketuntasan KKTP, maka kita berikan remedial. Nah, sedangkan untuk anak-anak yang di atas KKTP, dia bisa melakukan pengayaan. Modul ajar ini berisi 1 komponen informasi umum yang terdiri atas identitas modul ajar, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran.
2. Kompetensi inti yang berisi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, dan langkah atau kegiatan pembelajaran yang mencakup pertemuan 1-6 serta penilaian formatif sumatif. 3. Lampiran berisi LKPD dan bahan bacaan peserta didik dan guru. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Novita Rahmadani. Ibu bisa manggil saya Novita. Baik Mbak Novita. Untuk topik wawancaranya itu seputar pengembangan modul ajar fisika. Nah, modul ajar itu sendiri kan sangat penting ya Bu untuk rencana pembelajaran gitu selama 1 semester. Kira-kira apa saja sumber daya yang Ibu perlukan untuk mendukung pembuatan modul ajar fisika ini? Oh banyak Mbak, jadi kalau menyusun modul ajar ini selain sumber daya yang kita butuhkan itu selain ada buku paket ya, juga kita juga butuh referensi buku tambahan lainnya yang mendukung materi tersebut, dan kita juga butuh kayak internet, jaringan internet karena kan mencari sumber-sumber di luar pembelajaran itu. Terus sama kita juga butuh misalnya kayak seperti laboratorium gitu, kita juga butuh laboratorium, sesama lingkungan sekitar juga bisa kita manfaatkan sebagai sumber daya untuk membuat modul ajar gitu. Karena Ibu banyak banget gitu ketika misalnya mencari alat-alat ternyata nggak ada, akhirnya Ibu harus memanfaatkan lingkungan sekitar untuk menjadi media pembelajaran itu gitu, jadi menjadi modul ajar. Iya, dengan betul. Baik. Oke, ke pertanyaan kedua yaitu terkait perkembangan teknologi saat ini kan udah maju banget ya Bu. Apakah perkembangan teknologi itu sendiri memiliki pengaruh dalam pengembangan modul ajar fisika? Banget Mbak. banget perkembangan teknologi ya, karena kan emang kita nggak bisa mengikuti sekarang udah eranya digital ya, dimana anak-anak tuh lebih melek teknologi dibandingkan gurunya sendiri. Nah jadi pembelajaran itu memang harus kita kaitkan dengan teknologi gitu. Nah jadi bagaimana misalnya kita kayak misalnya menerapkan kayak misalnya PET Colorado, jadi ketika kita nggak ada alatnya, sumber airnya nggak ada, nah akhirnya kita manfaatin teknologi itu, jadi kita membuat selanjutnya untuk pertanyaan terakhir itu apakah terdapat tantangan gitu dalam pengembangan modul ajar fisiknya? Oke, nah kalau tantangan yang gue rasakan ketika buat nyusul ajar ya karena kan begini ya, kita murid itu kan heterogen ya Mbak ya, dimana kecerdasan mereka tuh variasi, ada yang mereka tuh low banget dan ada yang benar-benar sangat cerdas kan. Nah itu di situ kita agak susah kalau menyusun modul ajar yang sesuai dengan itu, jadi heterogenalnya itu yang membuat kita agak susah untuk menyusun modul ajar yang pas buat mereka masing-masing secara individual. Jadi kita ya lakukan pendekatan bagaimana metode ajar itu bisa memfasilitasi mereka ya, yang antara yang gapnya itu sangat jauh, yang antara yang low sama yang sangat cerdas itu, seperti itu. Nah jadi biasanya untuk anak-anak yang low kita kasih soalnya yang agak standar di bawah, tapi ketika anak-anak yang itu kita kasih soalnya yang agak lebih hot, lebih ini gitu Mbak. Kemudian juga mungkin juga karena kalau guru itu kan beda generasi, jadi kita juga mungkin kembangan menguasai teknologi juga agak kurang ya dibandingkan mereka. Nah jadi ya itu kita juga agak kesulitan ketika kita kadang-kadang mengakses atau mencari sumber-sumber belajar yang pas. Mungkin sekian dan terima kasih Ibu atas insight barunya yang sangat berharga bagi saya dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.